Pemirsa, polemik soal dana 4 triliun rupiah yang disebut pengendap di bank memantik perdebatan panas antara Purbaya dan Deddy Mulyadi. Purbaya menegaskan dana itu bagian dari mekanisme fiskal yang sah. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menuding ada persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara. Apakah ini sekedar salah hitung atau ada yang lebih dalam dari sekedar uang yang tidak tersalurkan? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Hekal, Pak Agus. Malam. Ya, dengan Eva di studio, saya ingin ke Pak Agus dulu. Pak Agus, adu data antara Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Barat soal dana mengendap di bank ini kan semakin memanas ya. Kenapa data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa beda, Pak Agus? Ya, pertama memang betul. Kalau yang mau tahu ini uang punya siapa, ada di mana, itu yang tahu Bank Indonesia. Ya kan? Jadi saya tidak tahu apakah timing yang dilihat Pak Menkyu dengan KDM itu berbeda misalnya bulan lalu atau sekarang. Kan bisa jadi kemungkinan KDM sudah mengambil dan membelanjakan. Tapi sekali lagi, data paling bisa kita percaya meskipun misalnya tidak benar 100% itu data dari BI karena dia yang memonitor, dia yang mencatat. Jadi ya patokannya BI seperti yang disampaikan Pak Menkyu. Iya, kalau menurut Pak Menkyu kan patokannya dari Bank Indonesia. Pak Purbaya bilang dana mengendap di Jawa Barat 4,1 triliun. Tapi KDM bilangnya hanya 2,6 triliun. Selisihnya kan banyak ya Pak Agus, sampai hampir 2 triliun. Jadi masalahnya di mana? Apakah soal updating data saja yang berbeda atau apa? Ya makanya itu yang perlu dilihat. Artinya data yang dilihat Pak Menkyu dengan Pak KDM pada saat yang sama tidak. Misalnya hari ini. Kan bisa saja uang itu mengalir tiap detik, tiap menit dan seterusnya. Karena kan itu uang ada di giro atau di deposito, dicairkan dan sebagainya. Tapi intinya sekarang bahwa semua itu data memang BI yang punya. Dan kalau kita mau lihat keabsahannya, ya dilihat itu ada kapan pada jam yang sama dilihat syarat barengan, ada di mana uang itu. Pasti catatan BI itu yang paling akurat yang bisa kita pahami. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Hekal karena bukan hanya nominalnya saja yang berbeda, tetapi juga ada keterangan soal bentuknya ya. Kalau Pak Menkyu bilangnya adalah deposito, kalau Pak KDM bilangnya adalah kas daerah yang tersimpan di bank dalam bentuk giro. Tidak hanya nominal tapi peruntukannya beda. Tanggapan DPR bagaimana? Ya, kalau menurut saya ini kan sebetulnya kita nggak perlu perdebatkan soal nominal ataupun ini akhirnya jadi debatnya, mohon maaf ya, menurut saya ini kurang berguna karena sebetulnya kan semangatnya adalah untuk memastikan bahwa ada kelancaran dari pembayaran atau penggunaan daripada dana APBD. Pesannya kan itu, sebagaimana kita selalu memberi arahan kepada kementerian atau KL sebagaimana di DPR RI, kita harapkan juga kelancaran daripada penggunaan atau penyaluran dari penyerapan APBD juga dilakukan secepat mungkin dan secermat mungkin. Nah, saya rasa ini kan sebetulnya lebih ke arah anjuran aja bahwa pembelanjaan akan dipercepat. Memang kenapa ini diangkat isunya? Karena terlihat beberapa waktu lalu kan kita dengar ada kepala daerah yang mengeluh soal jumlah TKD yang berkurang. Nah, memang kita ini kan semua memahami bahwa itu adalah suatu hal yang pasti mereka tidak suka, tapi di sisi lain himbauan daripada kementerian adalah untuk segera membelanjakan duit yang ada dulu gitu kan. Nah sementara pada saat dipantau dan itu kan sebenarnya angka agregat yang mungkin ada lag time-nya. Nah lag time-nya kan tadi sebagaimana disampaikan angkanya dalam mungkin bulan Agustus gitu kan. Sedangkan kalau saya sebagai gubernur ataupun kepala atau bupati, wali kota, saya kan tinggal tanya kepada orang keuangan di Pemda saya bisa tahu angka hari ini gitu kan. Apakah angka hari ini sama dengan angka sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu pada saat itu dipertanyakan atau dicatat, ya pasti sudah berubah, kan pasti ada belanja-belanja yang sudah dilakukan. Kan? Nah, intinya kan bagaimana kita lakukan secara cepat. Nah, kalau bicara soal deposito, ini kan bicara soal cash management. Nah, kalau cash management, saya rasa pemerintah pusat pun melakukan hal menyangkut cash management, tinggal deposito yang seperti apa.
Yang nggak masuk akal itu adalah kalau misalnya ada pemerintah apapun tingkatan manapun, pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota yang memberikan atau menaruh duitnya di deposito yang jangka panjang. Karena itu kan sifatnya harus dibelanjakan pada tahun ini juga. Jadi kalau ada dalam hal kita bisa memforecasting bahwa kita dapat duit ini dari pemerintah pusat, kemudian ini baru akan terserap kira-kira dalam waktu 1 bulan lagi, kan alangkah bijaknya kalau saya taruh di dalam instrumen yang bisa menghasilkan pendapatan untuk Pemda dulu. Karena apalagi dengan adanya kemungkinan pemotongan anggaran di tahun-tahun depan, ya tentu saya kepengen dapat penghasilan yang lebih baik. Dan apapun penghasilan yang didapat oleh Pemda itu nanti ujung-ujungnya kan kalaupun tidak terserap akan menjadi silpa juga dan bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya nggak ada soal yang berat lah dalam urusan ini, hal-hal biasa-biasa aja. Hanya saja ada himbauan supaya kalaupun ada dana-dana vendor pihak ketiga yang belum dibayarkan, silakan dibayarkan agak cepat, tapi tentunya dengan cermat, jangan sampai ada kita potong-potong good corporate governance. Kemudian juga kalau ada proses-proses tender ataupun hal-hal lain yang belum diselesaikan agar segera diselesaikan, karena memang kita lihat Pak Menteri Keuangan kita yang sekarang ini kan sangat menjunjung tinggi perputaran uang yang cepat di pasaran, kira-kira itu. Baik, segera membelanjakan uang agar ada perputaran uang di daerah. Pak Agus, apa konsekuensinya dan seberapa serius konsekuensi serta merugikan dampaknya bagi masyarakat jika APBD diparkir di bank? Ya tentu kalau diparkir beneran ya, atau beneran, ya tentu pembangunan terhambat. Tapi biasanya Pemda-Pemda itu memparkir uangnya, mau melaksanakan membelanjakan takut karena kena kasus korupsi dan sebagainya. Ya buat publik, kalau itu memang dana buat pelayanan publik ya jadi terhambat, entah bangun jalan, entah bangun got dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak usah kita berdebat betul, jadi pastikan saja barengan aja atau gimana data pada jam yang sama berapa. Data di BI lah data yang paling akurat untuk Indonesia. Kalau tanggapan Komisi 11, bagaimana Pak Hekal, karena masyarakat yang dirugikan jika APBD tidak terserap ke program-program yang berdampak bagi masyarakat? Ya tentu memang penyerapan harus agak diprioritaskan, tapi kan kehati-hatian juga harus dijaga dengan baik, karena memang resikonya kan tinggi untuk mereka para pemangku jabatan di daerah kalau sampai ada proses-proses yang mereka potong. Dan memang kan nggak bisa semua dana yang diserahkan oleh pemerintah pusat bisa langsung terserap juga. Ada juga yang memang harus menunggu tahapan-tahapan untuk pencairan. Tapi memang secara umum yang diharapkan itu kan jangan sampai yang seharusnya sudah bisa dicairkan atau seharusnya bisa dibayarkan, itu sengaja ada yang ditahan. Nah kalau misalnya ditahan supaya ini mungkin Pemda takut nih duitnya kurang, yuk kita cari penghasilan dari bunga. Nah itu sebetulnya kan himbauannya jangan berperilaku seperti itu, kira-kira kan itu aja. Nah mudah-mudahan masukan ini sebetulnya kalau Pak Menteri memang mau memberi arahan yang lebih spesifik, bisa juga beliau jajaki, mungkin bisa diterbitkan PMK pengarahan mengenai cash management. Karena sampai saat ini setahu saya tidak ada juga pengaturan khusus atau peraturan khusus terhadap bagaimana cash management bisa harus atau dikelola oleh masing-masing Pemda. Karena yang diatur di daerah itu kan ya itu benar-benar tergantung masing-masing Pemda aja melaksanakan kebijakan pengelolaan cash management. Nah kalau kayak tadi bicara itu uangnya ada di giro ataupun deposito itu ada yang overnight kok. Malah kalau sudah masuk hari Jumat supaya bisa mengoptimalkan hasilnya sampai dengan hari Senin, ada yang namanya deposito on call overnight. Nah itu bisa lumayan buat tambahan penghasilan buat Pemda juga. Nah saya rasa kalau memang itu mau diatur, bisa juga kita sarankan kepada Pak Menteri supaya nggak polemik di luar, ya diberi pengarahan aja, guidance yang harapannya seperti apa. Itu alternatif-alternatif yang bisa dijajaki. Tapi di luar itu sih sebetulnya kembali lagi semangatnya adalah bagaimana supaya uang-uang ini jangan terkunci di sistem perbankan, tapi lebih banyak bisa berputar
untuk meningkatkan velocity of money supaya kita bisa menggairahkan perekonomian. Karena memang Pak Purbaya ini kan menjanjikan ada pertumbuhan perekonomian dalam waktu beberapa bulan. Bahkan saya juga kepengen itu jaketnya tadi saya lihat ada angka 8% itu kan. Nah mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah adalah untuk menyemangati dan mengingatkan supaya semua bekerja lebih cepat untuk menyalurkan dan penyerapan anggaran di semua tingkatan pemerintahan. Oke, soal dugaan uang ditahan di daerah, betulkah demikian Pak Agus? Apa yang sebetulnya dikhawatirkan daerah? Apakah menunggu akhir tahun sehingga dikebut nanti saja? Iya bisa saja, sekali lagi biasanya Pemda itu takut atau siapapun lah takut menggunakan itu sembarangan sekarang karena diawasi. Banyak pihak, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian gitu. Dan juga biasanya akhir tahun ditunggu kalau ada, tapi ini kan sekarang pada model penghematan, jadi ya masih belum jelas, tapi intinya biasanya itu banyak program-program menjadi simpang karena tadi Pemda takut melaksanakan. Jadi sekarang ditinggal aja, kalau dia mau menunggu dan tutup buku biasanya bulan-bulan sekarang sampai Desember itu akan banyak diskusi dan sebagainya. Apakah itu masih diperbolehkan? Saya rasa sekarang sudah diperbolehkan. Mungkin menunggu itu. Tapi intinya mereka biasanya berhati-hati takut diperiksa oleh APH. Baik. Terima kasih Pak Agus dan Pak Haikal untuk diskusinya pada sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.